Selamat siang, salam Just Talk. Kita bahas dua match, yaitu Spurs sama Arsenal. Dua match yang kalau gue bilang berbeda. Kita bahas Spurs dulu. Spurs itu sebenarnya sedikit bisa diprediksi. Kenapa? Sedikit bisa diprediksi, bukan skor. Karena Bielsa itu nggak berubah. Bielsa punya serangan cukup bagus, permainan cukup bagus dari tengah ke depan, tapi belakangnya itu enggak banget, dan itu enggak berubah sama sekali. Lawan siapapun tetap terbuka dan ya ofensif. Sementara Spurs, kita tahu Spurs lawan parkir bis keteteran. 4 match nggak menang, 2 kali kalah, 2 kali seri. Oke. Ini baru dari 5 match baru sekali menang. Tapi tim ini juga terbuka, artinya Spurs mendapatkan banyak peluang. Gol pertama nice goal. Gol penalti untuk gue sih masih 50-50. Kayaknya dia agak di luar, tapi ya sudahlah, penalti. Dan dari sisi efektivitas Spurs layak menang. Karena Leeds ini ya kalau main kayak begini tuh ya selesai. Mungkin di atas zona degradasi. Bisa cetak 5 gol tapi juga kebobolan 5 kayaknya gampang banget. Nah, di samping itu Bamford ini strikernya, aduh, ini butuh 1000 peluang untuk bisa cetak gol. Kayak lawan Arsenal dapat kartu merah loh, 10 orang. Dia nggak bisa cetak gol juga, padahal banyak peluang juga. Dan kemarin sama terbukti. Dapat beberapa peluang tapi ya hancur-hancuran mainnya. Jadi untuk gue sih Spurs layak menang. Tapi kalau gue sih jadi fansnya Spurs, jangan puas dulu karena masih banyak yang harus dirubah, dan gue tidak yakin mau bisa merubah Spurs ini. Oke. Arsenal 2 kali beruntun menang. Lawan Chelsea mainnya cukup bagus, menang walaupun golnya jatuh dari langit plus penalti. Terus lawan Brighton 1-0, bekerja keras. Tadi itu baru Arsenal yang orang sudah, fans Arsenal ingin melihat, yaitu golnya keren semua. Terus fighting spirit, unggul 1-0 hajar, 2-0 hajar, 3-0 hajar, never give up. Dan pemainnya praktis semua bermain rata. Serangan itu sangat variatif, bisa kiri, bisa kanan, bisa tengah. Shootingan ada, bola atas ada tapi nggak jadi gol. Jadi semua semua bumbu itu ada dalam suguhan yang luar biasa ini. Kita lihat yang agak kurang main sedikit untuk gue sih 2 orang, Auba sama Bellerin. Tierney akhirnya Tierney bisa bermain nggak textbook. Oke. Kenapa gue awal-awal musim berapa minggu lalu, sebulan yang lalu gue bilang Arteta out? Untuk gue, menang kalah itu adalah sebuah produk, hasil akhir dari sebuah proses. Oke. Prosesnya adalah bermain bagus dengan gaya Arsenal. Kalau lu bermain bagus, nggak mungkin lu kalah terus. Pasti ada menangnya. Pada saat lu menang, percaya diri meningkat. Oke. Tapi itu dimulai dengan sebuah proses. Prosesnya apa? Bermain sepak bola modern. Oke. Banyak passing, dikit dribbling, positioning bener, timing bener, ditambah finishing yang bener. Ini filosofinya Arsenal. Like it or not, ini filosofi, dan ini yang diharapkan oleh banyak fans Arsenal. Bukan menang kalah. Menang kalah itu akan datang sendiri. Oke. Di awal-awal musim, gue bilang Arteta, karena menurut gue Arteta sudah dapat setengah tahun, dapat pemain yang dia inginkan, beberapa pemain dia buang, tapi permainannya itu nggak banget. Mainnya itu bener-bener takut, dikit-dikit kiri kanan belakang berkali-kali. Gue bilang kalau kayak begini, mau main strategi apapun selesai. Gue sebenarnya nggak yakin bahwa Arteta bisa mengangkat pemain ini. Memang ini kan masalah hubungan psikologis antara pemain dan pelatih.
Lu kan lihat betapa textbooknya Granit Xhaka main, Tierney main. Gimana mau merubah? Dan ini bukan 1, 2, 3 match, ini 10, 11 match, 12 mungkin. Arsenal udah main match ke-17, baru 3 kali beruntun menang. Lawan MU menang, habis itu drop. Lawan MU main bagus by the way. Habis itu drop. Dan dropnya itu benar-benar drop dari permainan. Memang kurang beruntung juga, harus diakui, kena kartu merah lah. Kartu merah itu kan bentuk dari sebuah frustrasi pemain yang nggak jalan, yang nggak puas, bla bla bla. Oke. Nah, faktor-faktor ini sudah dihilangkan. Gue tidak mau bilang juga Arteta stay atau apa, enggak. Kita lihat. Sebagai fans Arsenal jangan puas dulu. Ini baru 3 match. Lu kalau 10 match beruntun menang semua, baru lu bisa bilang, "Oh ya, Arsenal udah mulai naik, udah mulai itu." Sekarang masih jauh. Jangan puas dulu tapi nikmati match ini. Gue sangat menikmati, terutama dari sisi permainan. Tierney tadi nggak textbook. Di cover sayap masuk ke dalam. Banyak sprint, banyak defense, kerja keras. Mari bantu ke depan. Granit Xhaka pun main bagus. Nggak dikit-dikit ke belakang berani. Ceballos berani ke depan. Bukayo Saka main bagus juga, didukung sama Emil Smith Rowe dan juga Bellerin. Bellerin nggak main jelek, cuman tidak sebagus teman-teman lainnya. Permainan, kalau lu ingin menang, yang pertama adalah lu harus ada niat, ditunjukkan niatnya. Oke. Niat itu penting sekali. Pada saat lu tunjukkan niatnya bahwa lu mau menang, lu fight, lu berani ke depan, lu berani press, lu bekerja keras kayak Lacazette luar biasa. Untuk gue sih, ya mungkin ada yang nggak setuju. Untuk gue Lacazette man of the match. 90 menit bekerja keras terus, pengen cetak gol, ngepres terus. Pada saat lu punya niat menang, punya keinginan untuk menang, kedua adalah passingnya harus bagus, akurasi passing. Dan itu bagus malam ini, 86% secara overall, not bad. Timingnya bagus. Timing, lihat golnya Bukayo Saka, gol kedua dari Lacazette, Smith Rowe, passing kembali. Ini skor bisa tinggi kalau si Lacazette nggak egois ya, karena ada satu momen di mana dia bisa passing ke Bukayo Saka, dia shooting, but that's okay. Karena dia seorang striker, pengen juga. Aubameyang kurang bekerja keras, semuanya kurang lah. Dia tahu ya, mungkin lagi suwe aja atau percaya dirinya menurun. Cuman dia berusaha berapa kali pun nggak berhasil. Oke. Nah, Ceballos awal-awal bikin banyak kesalahan, salah passing beberapa kali, tapi dia fight terus. Inilah yang menjadi dasar kenapa mereka bisa 3 kali menang beruntun, karena mereka menunjukkan mental, menjalankan strateginya dengan benar, berani bermain, punya nyali, nggak kayak sebelumnya kiri kanan belakang, capek nontonnya. Nah, gue nggak tahu apa yang dilakukan oleh Arteta, ya semoga berhasil. Makanya gue bilang sebagai fans Arsenal jangan puas dulu, ini baru 3 match. Oke. Tapi dari sisi permainan definitely ada peningkatan, ada niat. Dan kalau pemain lebih percaya diri seperti tadi, seperti berapa match sebelumnya, kemenangan itu akan datang sendiri. Sekarang lu tinggal tunjukkan, ini masalah mental. Ini murni masalah mental. Kalau gue bilang ya, ini gue kasih contoh. MU menang 2-1 lawan Aston Villa. Penalti 50-50. Asumsi penalti itu nggak dikasih, skor 1-1, MU tetap menang, gue bilang. Karena mereka mentalnya punya. Liverpool tahun lalu, Madrid tahun lalu, pada saat dua tim ini jadi juara, di 10-12 match terakhir Madrid itu menang selisih 1 gol terus. Menit-menit terakhir penalti, karena mereka fight. Liverpool sama, 10 menit terakhir selalu ada gol, karena mereka fight. Nah, tadi yang lu lihat 1-0 fight, 2-0 fight, 3-0 fight, 4-0 fight. Nggak sering gue lihat Arsenal kayak begini. Kadang-kadang 2-3-0 udah bertahan, bla bla bla. Kayak ya banyak klub lah di IPL. Justru ini yang gue sebut kill the game.
3-0 itu nggak cukup. Kenapa? Pada saat WBA cetak 1 gol, mereka percaya dirinya akan meningkat. Kalau 3-2 bahaya. Lihat Wolves tadi lawan Brighton loh, Brighton. Wolves unggul 3-1, bisa 3-3. Oke. Nah, tadi WBA itu nggak dikasih kesempatan sama sekali. Pas 3-0, gue bilang 1 gol lagi untuk kill the game. Dapat gol keempat, baru bilang selesai. Kenapa? Percaya diri dari pemain WBA sudah ngedrop. 4-0 sudah terlalu susah untuk disalip lagi. 3-0, kalau 3-0 jadi 3-1, tinggal 2 gol, anything can happen. Tapi 4-0 itu selesai, dan memang habis itu udah praktis match ini selesai. Sebenarnya 5-0 masih bisa dapat beberapa peluang lagi. Tapi ya sudahlah. Cuman satu negatif poin, Willock itu hancur-hancuran mainnya. Pemain parah banget ini pemain. Beda banget pada saat dia main di UEL. Gue nggak tahu kenapa, tapi Willock ini nggak banget lah. Willian agak mendingan hari ini, nggak bagus tapi masih lumayan lah. Maitland Niles nggak juga, berapa kali hilang bola yang nggak perlu sama sekali. Tapi ya nggak jelek juga lah. Nah, kalau Arsenal bisa mempertahankan ini, let's say 3 match beruntun, FA Cup lawan Castle, lawan Crystal Palace di rumah, lawan Castle di rumah lagi. Kalau 3 match ini bisa menang, minimal bisa dibilang percaya diri sudah meningkat. Terus ntar ketemu Southampton lagi, ketemu MU. Apalagi kalau 2 itu menang. Bener-bener karena selisihnya itu dengan Spurs kalau nggak salah, itu cuma 6 poin. Cuma 2 match. 2 match menang mereka, 2 match kalah, udah sama 29. Arsenal 23 sekarang. Dan serentetan klub itu 26 poin. Jadi selisihnya itu deket banget. Ada satu klub kalah 1-2 match selesai. Udah. Langsung ngedrop ketinggalan. Nah, serunya di IPL musim ini seperti itu. Oke, kita lihat lagi besok masih ada 2 match yang seru. Chelsea kalau nggak salah ya, sama Leicester juga seru itu. Thanks for watching.